Untuk mendaftar SNMPTN, pertama, adik-adik login ke portal LTMPT dengan menggunakan alamat email dan password yang didaftarkan pada saat mendaftar akun LTMPT. Kemudian setelah masuk pada menu dashboard akun LTMPT, adik-adik langsung klik pada menu pendaftaran SNMPTN. Setelah masuk pada menu ini, adik-adik langsung melakukan pernyataan kesungguhan untuk mendaftar SNMPTN dengan memberi tanda centang pada box pernyataan persetujuan. Kemudian setelah itu, adik-adik menekan tombol proses untuk melanjutkan. Ya, setelah adik-adik masuk pada menu ini, berikutnya adik-adik melakukan pendaftaran SNMPTN dengan memilih menu pendaftaran yang berada di bagian atas. Lalu adik-adik tekan tombol formulir pendaftaran. Pada bagian formulir pendaftaran ini, terdapat 3 bagian utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama PTN pilihan 1, kemudian PTN pilihan 2, dan formulir pendaftaran. Ya, berikutnya adik-adik masuk pada tahap pemilihan PTN dan program studi. Nah, pada tahap pemilihan PTN dan program studi, adik-adik hanya dapat memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 program studi pada 2 PTN. Misalnya seperti ini. Adik-adik memilih program studi pendidikan matematika dan program studi ilmu hukum pada Institut Teknologi Bandung, atau adik-adik memilih program studi pendidikan matematika pada Institut Teknologi Bandung dan program studi matematika pada Universitas Airlangga, seperti itu. Setelah mengisi pilihan PTN dan program studi, adik-adik klik selanjutnya. Nah, setelah itu adik-adik masuk pada menu ini. Nah, pada menu ini adik-adik harus mengisi formulir pendaftaran. Namun, adik-adik harus ingat bahwa sebelum mengisi formulir pendaftaran dengan data pribadi, pastikan data pilihan PTN dan program studi yang adik-adik pilih itu sudah dipastikan benar. Nah, selanjutnya adik-adik mengisi formulir pendaftaran yang termasuk bagian formulir yang wajib diisi, harus diisi dengan benar. Kemudian periksa kembali dari awal sampai akhir apakah formulir pendaftaran yang adik-adik isi itu sudah benar. Jika ternyata sudah benar, berikutnya adik-adik klik tombol selesai dan simpan. Setelah mengisi formulir pendaftaran, berikutnya adik-adik masuk pada kolom prestasi. Jika adik-adik memiliki data prestasi, adik-adik dapat mengunggahnya melalui menu prestasi yang ada di bagian atas. Nah, setelah itu adik-adik dapat mengunggah maksimal 3 sertifikat prestasi atau bukti prestasi yang adik-adik miliki selama sekolah. Setelah mengunggah prestasi, berikutnya adik-adik akan masuk pada menu portofolio. Pada menu portofolio, bagi adik-adik yang memilih program studi seni dan olahraga, adik-adik diwajibkan untuk mengunggah portofolio. Pada bagian unggah portofolio ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Ya, berikut akan saya tampilkan di layar video ini beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan saat mengunggah portofolio.
Ya, berikutnya adik-adik masuk pada tahap pengisian nomor pendaftaran Kartu Indonesia Pintar dan unggah foto atau file Kartu Indonesia Pintar. Nah, pada tahap ini, jika adik-adik merupakan siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar, adik-adik dapat mengisi nomor Kartu Indonesia Pintar dan file atau foto scan Kartu Indonesia Pintar dalam format JPG atau JPEG pada formulir pendaftaran. Ya, berikutnya adik-adik masuk pada tahap finalisasi pendaftaran. Perlu diingat, setelah difinalisasi, pendaftaran tidak dapat diubah lagi. Dan jika tidak difinalisasi, akan dianggap tidak mendaftar. Sehingga adik-adik harus memastikan segera melakukan finalisasi dan semua data yang diperlukan sudah terisi dengan benar. Pada tahap finalisasi ini, akan muncul beberapa pernyataan konfirmasi siswa, di mana siswa harus menceklis semua pernyataan tersebut. Kemudian setelah menceklis semua pernyataan tersebut, adik-adik tekan tombol finalisasi pendaftaran. Setelah melakukan finalisasi pendaftaran, adik-adik masuk pada tahap terakhir pendaftaran SNMPTN, di mana pada tahap ini adik-adik akan mencetak kartu peserta dengan menekan tombol unduh kartu peserta. Ya, dengan demikian kartu tanda peserta SNMPTN berhasil terunduh dan adik-adik berhasil mendaftar SNMPTN. Nah, yang perlu diingat, adik-adik harus memastikan bahwa kartu SNMPTN ini tersimpan dengan baik, sebab kartu SNMPTN ini akan menjadi salah satu dokumen yang akan digunakan pada tahap-tahap berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga adik-adik lulus SNMPTN tahun ini. Amin. Sekian dan terima kasih.